lihat. Oh, terbang. Oh. Ntar pakai musik lagi latarnya jadi bagus ya, nggak begitu kedengeran copyrightnya. Ini Masjid Al-Qur'an seperti biasa. Gue mau liatin cabe. Ini cabe ada yang tumbuh di sini. Ini ada cabe yang tumbuh. Ini cabe siapa yang nanam? Tumbuh subur. Indah banget sih, lihat. Indah banget. Dan aku di sini naik tangga. Tuh, bawah EPTK. Nikmati dulu pemandangan. Hari ini saya keluar. Ini nih, pohon sukun nih yang saya beli nih. Ini sukunnya nih. Mana sukunnya nih? Ini pohonnya nih, pohon sukun. Ini pohon sukun nih, daunnya kayak gini nih. Ini sukunnya nih aku. Bentar deh sekalian. Kita duduk dulu di sini. Kita duduk dulu di sini. Deket ini chargeran. Di sini ada chargeran. Sengaja kadang-kadang sengaja kesini buat main. Plus. Alhamdulillah. Nih, tadi saya dari bawah sini yang nyetel musiknya ini ketawa tadi dia. Jadi saya di sini ada chargeran sengaja di sini. Tuh, ini dia. Kalau YouTuber itu kadang-kadang kayak orang gila ngomong sendiri ya. Ini yang aku bilang sukun. Saya udah sarapan bubur tadi. Jadi belinya cuma 3 aja, sukunya 2.000. Yang lainnya 2.000-an pisang gorengnya. Ini yang susah dicari nih. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hangat, kalau yang ini masih hangat. Nggak usah nge-rap dulu karena udah ada gorengan sultan, jajanan sultannya mahasiswa UPI. Oh ya, saya mau ngeliatin berapa 10.000 tadi dapatnya. Saya nggak nge-review bubur karena udah pernah. Nih 10.000. Perlu nggak sih dibuka? Kalian udah tau lah tadi ya. Udah tahu lah. 10.000 standar lah. Udah tahu lah. Nggak usah dibuka ya. Ini tadi beli tongkol itu. Nggak usah dibuka lah. Nggak usah dibuka ya. Aku cuma ingin ngomong tadi, saya keluar sengaja karena di kosan entah kenapa ngejepret mulu. Kemungkinan ada yang masang daya begitu tinggi, saya nggak tahu gimananya. Ada yang masang daya begitu tinggi, jadi begitu dinyalakan lama menit lah, 1 menitan kurang bahkan, jepret. Nyalain lagi 1 menitan, jepret. Ya mungkin ada yang konslet, saya nggak tahu juga. Tadi ya udahlah, saya pergi keluar aja. Kayaknya dari semalam sih kelihatannya. Semalam itu ada yang nyalain pas mau tidur aku ya, kalau nggak salah posisinya aku mau tidur, ada yang baru datang mungkin sekitaran jam 9-an, bisa lebih. Ada yang nyalain air, masih jalan, masih biasa normal. Nah nggak tahu nih, saya nggak tahu terbangun jam berapa, itu gelap posisinya, ngejepret. Kayaknya ngejepret tadi juga pagi, dicobain lagi jepret lagi. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin ada yang iseng, punya daya yang tinggi, dipermainkan listrik di kos-kosan, saya nggak tahu. Atau misalnya mungkin ada yang konslet, ada kemungkinan, berbagai macam kemungkinan ya. Yang bahayanya nih, kalau udah tinggi ini kan bisa menyebabkan listrik tinggi. Bahayanya karena konsep mereka berpikirnya bahwa, aku yang mahal, aku yang paling banyak,
mereka biasanya seperti yang bulan-bulan sebelumnya distandarkan, bayaran ke mereka distandarkan seperti biasa. Biasanya di acuannya di bulan-bulan sebelumnya mereka berapa, nah segituan mereka. Jadi dibikin standar kalau mereka. Nah kalau masalah kenaikan itu udah ini yang dibidik. Karena sekarang yang dibidik aku, ngerinya cuy, mereka sendiri yang lama-lama itu bilang gini, dulu aja saya di sini sampai 1 juta nggak ada yang komplain, nggak ada masalah gitu kan. Nah ini sekarang yang jadi masalah karena aku yang udah dianggap paling mahal, otomatis kalau ada kenaikan bidikannya aku, karena aku dijadikan bidikan. Ini bahayanya di sini. Jadi kalau nanti ada kenaikan, ya otomatis aku lah yang kena, yang paling tinggi. Ya, susah sih kayak kalau udah ukuran patokannya dengki, karena kan mereka selalu yang itu yang sering terlontar dari mereka itu. Aku kerja intinya itu. Karena mereka memang memutuskan untuk tidak kerja sih. Bahkan ada yang mendisclaimer aku nggak mau kerja. Itu udah mentalitas blok. Jadi memang memutuskan untuk tidak kerja. Lapar. Ada kucing ngedeketin. Lapar. Ini kamu nggak akan suka sayang. Cobain ya. Cobain dulu. Dimakan nggak? Kemungkinannya dimakan nih. Dimakan nak. Wah habis. Kenyang. Dimakan loh. Sukun dia suka. Gitu. Ya kalau nggak dimakan nggak akan saya kasih lagi, Meng. Ya udah. Gitu. Bahayanya di sana. Artinya memang potensi ada orang yang pemakaiannya tinggi dari dulu ada di sana. Jadi di tempat itu tuh dari dulu ada orang yang pihak-pihak yang memang memiliki potensi memiliki pemakaian yang tinggi. Mereka sendiri yang bilang pada saat di rapat gitu, mereka yang minta untuk, aku sih ngeliatnya waktu itu bidikannya aku ya di sidang gitu dengan pemilik kosnya, mereka sendiri yang bilang dulu sampai 1 juta juga nggak ada masalah. Artinya ada potensi di situ memang memiliki mereka orang-orang lama itu potensi memiliki pemakaian yang tinggi di antara mereka, terutama orang-orang lama. Yang buat aku masalah lah karena mereka bidikannya aku, masalah kenaikan listrik. Makanya saya keluar aja lah. Tadi enak ya keluar, saya ngebahas nge-review aku beli ini pindang buat kucing, dia ngendus kayaknya tahu ada tongkol. Beli bubur ayam tadi nggak direview karena udah ada. Ujung-ujungnya curhat tentang listrik di kosan. Iya memang itu bahayanya yang jadi bidikan aku. Ngejepret terus, berapa kali dinyalain pun ngejepret lagi. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Kalau ada yang iseng jahil, karena susah cuy, di mana-mana yang orang-orang yang dengki itu nggak bisa dihindari. Bukan hanya di internal kos-kosan aku ya, jadi di orang-orang di antara tetangga kosan, bukan yang di dalam istilahnya di satu rumah itu, bukan. Pun di luar itu pun yang potensi orang-orang yang dengki, orang-orang yang jahil, orang-orang yang jahat itu gede di sekelilingan tempat itu juga. Termasuk mungkin yang persaingan kos-kosan segala macam juga bisa jadi kan, karena aku nggak tahu. Pokoknya intinya nggak tahu itu permasalahannya di mana. Karena tetangga itu kadang-kadang kayak ngetawain kita kalau kita lagi ada masalah problem. Karena mereka kan suka sering-seringan tuh kayak apa ya,
adu kekuatan apa ya, merasa diri lebih menguasai tempat, jadinya kayak gitu deh, streng-strengan. Aku sih mikirnya aduh nggak penting banget. Ini bukan masalah adu-aduan siapa yang lebih berkuasa, bukan, ini punya orang masalahnya tempatnya, kita hidup bareng enaknya gitu kan. Gimana caranya nggak ada problem. Repot kalau ada yang dengki itu pak, unsur dengki itu repot cuy. Aku pada awal-awal datang tuh baik-baik aja loh, tapi kemudian aku lihat waduh gue dibidik, terus gue harus baik terus sama lo, aduh pusing kuy gue ngikutin semua apa yang lu mau, aduh naujubilin bilis najis. Gue aja udah susah, males dong, males banget gue dibikin susah lagi sama orang-orang itu. Makanya gue sekarang jaga jarak. Gue hanya nggak mau deket. Dulu awal masih mereka bikin masalah, jutekin atau gimana ke aku masih tetap baikin, ngajak ngobrol lagi. Tapi aku lihat sih memang bukan tipe orang yang bisa diajak untuk ayolah kita hidup baik-baik bareng, nggak usah ada dengki-dengkian, susah dulu. Karena otak mereka udah gue kerja gitu loh, gue kerja, dan mereka memang udah memutuskan gak kerja kok. Ada di antara mereka memang udah memutuskan aku nggak mau kerja, sempat terlontar. Makanya aku pikir ya udahlah, susah kalau kayak gitu. Ya nggak mau lah aku ditekan terus-terusan, males banget. Dituntut terus-terusan, males banget. Didengkiin terus-terusan, males banget cuy. Mau apa coba? Baik, aku harus terus baik sama mereka. Minimal aku nggak ngebales juga udah syukur. Aku sih mikirnya gitu, aku nggak balas juga udah syukur banget sih. Udahlah gitu lah. Terus kalau tuntutan mereka harus baik tuh sama mereka, aduh capek gue nya cuy. Gue juga punya kehidupan sendiri, punya hati sendiri, punya otak sendiri. Jangan cuma mikirin otak lu doang, hati lu doang gue jagain, lu nya kurang ajar. Malas banget. Jadi curhat begini curhat. Kucing yang dengerinnya, dianya kucing yang dengerinnya. Ini kayaknya dipisah deh, kepanjangan ya kalau kalau buat satu video, jadi harus dibagi dua. Gitu, ini bagian aku keluar tuh. Yang dengerin kucing cuy, yang dengerin gue itu kucing, bukan mereka. Mereka gue udah bilang sampai bilang wallahi aku tuh pemasukannya kurang, nggak terlalu banyak, nggak mau tahu, ngerti? Yang mereka tahu duit. Aku sudah sampai bilang wallahi nggak mau tahu cuy. Ya setidaknya dengerin kucing tuh, dengerin gue cuy. Curhat sama kucing nggak masalah, nggak jadi problem, ya nggak? Kedip dia ngerti banget. Ini nggak dimakan tapi tuh. Ini bikin 2 frame aja lah. Oke, untuk frame yang ini udah sekian dulu deh. Gue curhatnya tentang kos-kosan gue yang sekarang gue tinggalin itu lagi ngejepret mulu. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Yang jelas saya tidak nyalain apa-apa. Yang bikin yang wattnya tinggi nggak ada, wallahi nggak tahu problematikanya di mana. Ya, yang pasti kalau ini naik, gue harus siap-siap nyediain duitnya nih. Kenapa aku bilang aku nggak bisa komplain, nggak bisa gimana ngotak-atik pembayaran listrik? Karena itu masih satu ya, jadi aku masih bareng-bareng. Coba kalau misalnya dipisah, ya nggak kayak voucher gitu, gue bisa memperkirakan sendiri. Bodo amat gue mau berapa banyak pun, aku udah tahu, udah nggak masalah gitu. Karena aku udah tahu, oh ya itu gue pakai sendiri ya segitu, ya udah terserah gitu. Syukur masih bisa ini misalnya gue masih bisa 100 gitu, menghemat 150 gitu dia bayarannya, syukur. Nggak ada, ini manis cuy, manis. Dia masih ngebidikin ini gorengan padahal. Ini saya bilang nggak bisa diotak-atik karena itu bareng-bareng. Nah masalahnya untuk hitungannya itu tuntutannya mereka harus jujur. Terus gue lu harus jujur, nggak bisa dong. Ini tanggung jawab mereka pribadi dengan Allah. Aku sih udah nyarainnya kayak gitu karena memang kalau aku tahu bagaimana pemakaian aku, dan aku nggak bisa mengendalikan orang lain kan. Masalahnya ini kadang-kadang aku perasaan makanya segini-gini aja, nggak bisa mengendalikan fluktuatif. Bahkan aku nggak nyetrika baju cuy, demi Allah demi Rasulullah. Baju pribadi aku sehari ini nggak disetrika. Pengen sih aku nyetrikain baju karena sudah
apa ya, kalau udah kusut banget tuh aku mikir takutnya nggak bisa dikembalikan lagi ke kusutnya, bener-bener hancur gitu. Tapi aku bener-bener nggak nyetrika, dan itu setrikaan tuh juga lumayan kan, dan mereka diem-diem banyaknya, dan di antara mereka sendiri yang ngomong gue pakai setrika padahal, dan nggak mungkin yang ngantor nggak pakai setrika, ngerti. Gue sampai bela-belain, gue berusaha menghemat, demi Allah demi Rasul aku berusaha menghemat. Karena apa? Karena aku tahu nanti bebannya di aku semua. Sekarang dapur ditambahin listriknya jadi 2 lampu, siapa yang bayar? Ujung-ujungnya gue juga pengaruhnya ke pembayaran gue. Ini kepanjangan nih kayaknya. Kalau ada perkembangan nanti gue kasih tahu deh. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.